Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David. Video kali ini gua mau share ya, masih tentang kalkulator biner 8 bit ya. Nah, kemarin baru gua menjelaskan untuk kalkulator biner 8 bit ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kalkulator 8 bit biner yang gua bangun hanya menggunakan full adder ini ya, gua fungsikan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, ini masih catatan yang kemarin ya, cuman gua translate menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Jadi judulnya itu kalkulator biner 8 bit, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian hanya menggunakan full adder. Oleh ini nama gua ya. Oke. Nah, di sini posisinya kalkulatornya udah standby ya. Ini lampu indikatornya seperti biasa. Nah, untuk di sini juga gua memperkenalkan ya. Di sini ada COP dan CON. Kalau COP itu carry out positif dan CON carry out negatif. Jadi COP itu harus digunakan ya. MSB-nya ya harus digunakan ya. Kalau untuk CON, MSB-nya ya hasil perhitungannya nanti jangan digunakan ya. Oke, nanti untuk selanjutnya penjelasan tentang COP dan CON diterangkan sambil berjalan ya. Nah, jadi ini kalkulator biner 8 bit ya. Jadi untuk video-video gua kemarin dulu itu kan hanya berputar masalah penjumlahan ya. Kalau ini sudah komplit ya, ada penjumlahan, ada operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita langsung aja ke operasi penjumlahan ya. Ini ya, penjumlahan atau adder. Nah, di sini nilai maksimal ya, 8 bit ya, 255 ditambah 255 sama dengan 510 ya. Nah, di sini sama seperti ini ya kalkulatornya ya. Ya, jadi 8 bit ditambah 8 bit 255 ditambah 255 sama dengan 510. Nah, 510 ini hasilnya ya. Nah, cuman dia menghasilkan 9 bit ya. Ya, jadi bit yang ke-9 ini disebut COP. Ya. Kalau COP itu carry out positif itu sifatnya gimana? Ya nih, kamu harus menggunakan carry out ini. Jadi ini nggak masalah ya. Jadi ini hasil ini dibaca semua ya. Karena MSB-nya COP. Karena ini penjumlahan ya. Oke, kita lihat prakteknya ya. Untuk 255 tambah 255. Gua skip dulu ya. Oke, balik lagi. Ini 255, ini bitnya 8 bit nyala semua. Ini juga sama, inputnya nyala semua, hasilnya 510 ya, 510. Ini yang di ujung yang gak nyala ya. Nah, kita lihat nih ya. Input A 255, input B 255 ya. A ditambah B sama dengan 510 ya. Nah, ini ya. Ini nggak nyala kan? Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk video sebelumnya sebaiknya Anda pelajari lagi ya. Kenapa ini bisa 255, kenapa ini bisa 510 ya. Anda jumlahkan saja, karena kalau ini itu dari sini 2 pangkat 0 sampai di ujung sini 2 pangkat 7 ya. Jadi ini 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 sampai terakhir ditambah 128. Ini satu baris 255. Yang ini juga sama. Nah, yang ini juga sama nih. 256 ditambah 128 sampai ujung sini ditambahin ya. Ini hasilnya 510. Jadi itu untuk Anda yang baru bergabung ya. Gimana cara membaca bit biner ya. Seperti itu ya. Gampangnya ya.
Jadi makanya di sini gua kasih, di sini ada 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini representasi dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai di sini 2 pangkat 8 ya. 256. Kalau 128 ini 2 pangkat 7 karena dimulainya dari 2 pangkat 0 ya. Oke, jadi itulah sekilas lalu. Kita lanjut ke example atau contoh subtraktor. Ini pengurangan ya. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, di sini 255 ya, 8 bit diambil 127. Nah, ini 7 bit ya. Tuh bisa terlihat ada 7 bit, sedangkan ini 8 bit. Sama dengan 128. Jadi 255 dikurang 127 sama dengan 128. Benar kan? Benar ya. Nah, karena ini kalkulator hanya menggunakan full adder ya. Sebenarnya kalau untuk rangkaian digital subtraktor itu ada rangkaiannya sendiri ya. Terus apalagi perkalian, apalagi pembagian ya, itu ada rangkaian digitalnya sendiri. Jadi gua hanya memanipulasinya dengan rumus-rumus matematika yang ada, sehingga kalkulator biner 8 bit ini yang dibangun hanya menggunakan full adder murni bisa juga melakukan perhitungan pengurangan, perkalian, dan pembagian ya, karena manfaat dari teori-teori aljabar dan matematika yang sudah ada. Jadi lebih efisien. Mungkin Anda bisa lihat ya, untuk rangkaian multiplier atau perkalian biner yang menggunakan sirkuit digital, wah itu mumet. Sebenarnya sih bisa aja, cuman banyak ya, membutuhkan banyak komponen digital dan mengakibatkan cost atau biaya pembuatan rangkaian digitalnya lebih mahal. Oke. Nah, kita balik lagi. 255 dikurang 127 sama dengan 128. Karena ini tidak semudah ini kita bisa melakukannya, jadi operasi ini kita rubah menjadi penjumlahan ya. Nah, oke. 255 ditambah minus 127. Kalau di matematika plus ketemu minus itu sama dengan minus ya. Jadi kita bisa melakukan pengurangan dengan penjumlahan. Jadi 255 ditambah minus 127 ya, sama juga 255 dikurang 127. Nah, di sini untuk menjadi minus 100, ini kan 127, untuk menjadi minus 127 itu kita menggunakan rumus to complement namanya ya, nama rumusnya ya, komplement 2 ya. Nah, pertama gimana? Nah, kalau pertama itu ini kita pindahin dulu ya, ini 7 bit langkah pertamanya, ini 127 ini kita pindahin ke sini biar lebih mudah. Nah, karena ini 7 bit kita rubah dulu menjadi 8 bit ya, karena 255 ini kan 8 bit. Biar seragam kita rubah dulu dari 127 yang 7 bit menjadi 127 yang 8 bit. Nah, setelah ini dirubah ya, setelah berubah ini kita rubah, flip, kita balik dengan agar menjadi komplement 1 ya. Caranya gimana? Ini kan 0 1 1 1 1 1 1 1, ini 0 dirubah jadi 1 dan yang 1 ini dirubah menjadi 0. Nah, sampai sini sudah berubah menjadi komplement 1. Setelah berubah menjadi komplement 1, kita taruh di langkah kedua. Nah, ini ya, komplement 1. Ini kita taruh di sini. Terus kita tambahkan 1 ya. Setelah kita tambahkan 1, hasilnya 10000001. Nah, ini yang disebut komplement 2 ya. Komplement 2 atau minus 127 ya. Ini kita taruh di sini ya. Nah, untuk bilangan biner
1,000,000,001 ini memiliki nilainya ini 129 desimal ya. Kalau 129 ini setara dengan minus 127 ya. Ini bilangan komplement 2 nya ya. Setelah kita mendapatkan komplement 2 dari 127 ya. Nah, kita jumlahkan 255 ditambah 129 ya. Kenapa 129 ya? 129 itu komplement dari 127 ya, komplement 2. Nah, ini kita jumlahkan aja, 255 ditambah 129 sama dengan 384. Nah, 384 ini kalau ini 8 bit, ini 8 bit, hasilnya 9 bit. Nah, artinya yang kita gunakan hanya 8 bitnya aja ya. Yang 1 bit ini kita gunakan enggak, karena ini termasuk con, bukan cop ya. Kalau ini kan cop. Kalau di penjumlahan ini kelebihan bit ya, MSB nya disebut cop. Kalau ini kelebihan bitnya ini disebut con kalau di pengurangan. Artinya angka 1 ini tidak kita gunakan. Nah, hanya 8 bit aja ya ini. Jadi nilai dari 8 bit ini 128 ya. Jadi 255 dikurang 127 sama dengan 128. Hasil perhitungan ini ya 255 ditambah 129 dan MSB nya dicoret menjadi 128, ini sama dengan yang di atas ini ya. Ya, jadi kita menyoret bagian MSB nya ya, karena ini termasuk con. Kalau cop justru kita gunakan, kalau con ini tidak digunakan. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke prakteknya ya. Jadi prakteknya yang dijalankan yang mana? Perhitungan yang ini nih, 255 ditambah 129 sama dengan 384, dan yang nanti dicoret satunya di depan ini con, jadi 128. Kita lanjut ke videonya ya. Oke, kita lanjut. 255 ditambah 129 sama dengan 384. Kita lihat di sini. 255 ini ditambah 129 sama dengan 384 ya. Nah, karena ini 8 bit, ini 8 bit, dan ini hasilnya yang dibaca hanya dari sini sampai sini atau 8 bit. Jadi yang bit yang ini 256 ini con ya. Ini yang enggak dipakai ya. Jadi jawabannya ini 128 ya. 107 kali ya. Sama kan seperti ini ya. 107 kali ya. 128. Nih ya. 107 kali. Nah, yang ini tidak digunakan. Ini con yang dicoret ya. Oke. Kita lanjut ke perkalian ya. Perkalian. Nah, example multiplication atau contoh perkalian. Nah, ini 15 dikali 5 sama dengan 75. Nah, sebenarnya perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya. Jadi kalau 15 dikali 5 sama juga 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sampai 5 kali. Nah, disitulah manipulasi dari kalkulator ini. Jadi kalau kita mau menghitung 15 dikali 5 ya tinggal kita jumlahkan aja 5 kali. 15 nya 5 kali ya. Ya. Kok ribet? Ya,
Memang ribet, tapi masih bisa digunakan. Kita nggak perlu pakai coret-coretan ya. Intinya seperti itu. Karena ini kan kalkulator ini kalkulator untuk studi ya, untuk pemahaman rangkaian digital. Jadi nggak masalah. Tapi intinya kalkulator ini masih bisa memecahkan soal perkalian. Itu intinya. Ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih. 15 ditambah 15, ya kan? Sama dengan kan 30 ya. Nah, ini apa nih? 11 ini adalah 30 ya. Kalau ini kan bilangan desimal, ini bilangan binernya. Oke, langsung kita lanjut aja ke perhitungannya ya. Oke, 15 ditambah 15 sama dengan 30 ya. Nih ya, ini 15 ditambah 15 sama dengan 30. Kita lanjut ke step berikutnya atau langkah berikutnya. Oke, 30 ditambah 15 sama dengan 45. Kita lihat. Ini 30 ditambah 15 sama dengan 45. Oke. Kita lanjutkan. Oke. 45 ditambah 15 sama dengan 60 ya. Oke, ini 45 ditambah 15 atau 15 ditambah 45 ya sama dengan 60 ya. Jadi ini hasilnya ya, ini 60. Oke, kita lanjut ke perhitungan terakhir. Oke, 60 ditambah 15 sama dengan 75 ya. Kita lihat. Ini 60 ditambah 15 sama dengan 75 atau 15 ditambah 60 sama dengan 75 ya. Oke. Iya. Coba 100 1011. Kita lihat ya hasil terakhirnya ya. 100 1011 ya. 100 1011 sama kan? Ya, sama. Nah, karena ini 4 bit semua ya, 4 bit. Hasilnya itu kalau untuk count ya, ini harusnya 4 bit juga ya. Nih. Ya, harusnya 4 bit juga. Tapi ini karena ini cop ya, ini kan hasilnya 7 bit ya. Jadi cop ini nggak masalah ya, jadi harus digunakan. Karena kalau kita hanya menghasilkan 4 bit, ini hasilnya cuma 11 ya. Jadi ini udah benar ya. Benar ya, 15 dikali 5 sama dengan 75. Jadi yang 100 ini termasuk cop ya. Ya. Nah, ini hasilnya benar 75. Selanjutnya kita contoh division atau pembagian ya. Di sini 27 dibagi 9 sama dengan 3 ya. Kenapa? Karena 3 kali 9 27. Nah, 27 dibagi 9 sama dengan 3 dan sisanya 0 ya, atau modulus ya, modulo. Jadi sisa baginya nggak ada atau 0. Nah, 3 ini hasil pembagian dan 0 ini sisa bagi ya. Kecuali kalau 28 dibagi 9 sama dengan 3 juga, tapi modulusnya jadi 1 ya, atau modulonya jadi 1. Oke, sekarang nah kalau di perkalian itu perkalian adalah pengulangan dari penjumlahan. Kalau di pembagian itu rumusnya pembagian merupakan pengulangan dari perulangan dari pengurangan ya. Jadi kalau
27 dibagi 9 sama juga 27 diambil 9, diambil 9, diambil 9 ya. Sampai tidak bisa dikurangi lagi. Dan sisa berapa? Nah, seperti itu. Nah, di sini karena di sini seperti di atas ya, nggak bisa langsung melakukan operasi pengurangan secara langsung karena ini kalkulator dibangun menggunakan rangkaian adder ya, full adder. Nah, jadi angka 9 ini dirubah dulu ke komplement 2 ya. Nah, di sini kan angka 9-nya 4 bit. Kita rubah jadi 5 bit. Ya. Jadi nggak merubah nilainya ya, hanya menambahkan 0 di depannya ya. Kalau 4 bit angka 9 ini pengen kita rubah jadi 6 bit ya kita tambahin 02. Ya, kenapa? Karena di sini 27 ini 5 bit ya, angka yang lainnya. Jadi harus kita samakan. Setelah jadi 5 bit, nah ini kita rubah dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini 5 bit 9 ya. Nah, setelah kita rubah jadi 5 bit, ini kita rubah jadi komplement 1 ya. Nah, jadi 0 jadi 1 dan 1 jadi 0 ya. Ya. Nah, ini jadi komplement satunya ini ya. Setelah itu kita taruh di langkah kedua. Komplement satunya dari 9 kita tambahkan 1. Dan hasilnya ini ya, 23. Komplement 2-nya ya. Jadi 23 ini kita taruh ke sini ya. Ya. Jadi 9 ini ya, komplement 2-nya adalah 23 ya. 9 biner ini komplement 2-nya adalah 23 biner. Nah, setelah merubah jadi komplement 2 ya, tinggal kita tambahkan lagi sama seperti pengurangan ya. 27 ditambah 23 ya sama dengan 50 ya. Ini 110010 ini adalah nilai biner dari 50. Nah, ini yang akan kita uji ya. 27 ditambah 23 sama dengan 50. Kita lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini pembagian ya kan, sama juga pengurangan yang berulang. Nah, bilangan 9 ini kita rubah menjadi komplement 2 sebelum melakukan proses pengurangan, makanya diperoleh 23. Nah, sekarang dari pembagian ke pengurangan yang diproses adalah penjumlahan ya. Penjumlahan komplement 2 sama juga pengurangan ya. Jadi 27 ditambah 23 sama dengan 50. Nah, ini hasil binernya. Nah, ini hasil desimalnya 50. Kita lihat ya. 27 ditambah 23 sama dengan 50 ya. Kita lihat selanjutnya. Oke, perhitungan selanjutnya 50 ditambah 23 sama dengan 73. 50 ditambah 23 sama dengan 73. Oke, lihat perhitungan selanjutnya. Oke, perhitungan terakhir 73 ditambah 23 sama dengan 96. Oke. 73 ditambah 23 sama dengan 96 ya. Oke. Nah, oke. Nah, karena ini 5 bit, ini 5 bit, 5 bit, 5 bit. Nah, ini hasilnya 7 bit ya. Karena ini pengurangan, ya ini operasi pengurangan ya. Ini bukan penjumlahan ya, karena ini menjumlahkan komplement 2 artinya pengurangan. Ini hasilnya 7 bit 96.
Yang kita pakai itu 5 bit ya. Kenapa? Karena ini 5 bit ya, perhitungannya 5 bit 5 bit. Ini yang dua ini MSB yang dua ini disebut con ya. Kalau con itu berarti nggak dipakai ya. Jadi yang dipakai itu 50 ini aja ya. Jadi hasilnya 0. Nah, artinya 27 ya ditambah minus 9 tambah minus 9 tambah minus 9 ya. Hasilnya 0 ya. Nah, ini 0. Nah, ini 27 ini sampai habis dibagi 9 ini ya. 23 ini 9 ya. 9 ya. Minus 9 ya, sama aja. Ini 3 kali langkah ya. Ini 1 2 3. Jadi hasilnya kan 3 ini. Dan hasil 0 ini adalah sisa bagi. Jadi nggak ada sisa baginya ya. Jadi kalau 27 diambil 9, diambil 9, diambil 9 itu habis sama dengan 0 ya. Nah, tapi itu membutuhkan 3 langkah ya. Nih 1 2 3. Jadi 27 ditambah 23 ditambah 23 ditambah 23, nah hasilnya 96. Dan di sini ya 96 ini karena ini 2 ini kon dicoret jadi hasilnya 0. Jadi penjumlahan ini sama juga pengurangan berturut yang di atasnya ini ya. Oke. Nah, di sini ketemu hasilnya ya. 3 ya. 3 ini 3 kali dan modulusnya 0 sama di sini juga 0 ya. Hasilnya 0. Oke. Jadi di situ contoh pembagian telah selesai ya. Oke. Memang untuk menggunakan kalkulator ini tidak praktis dan tidak begitu efisien dibanding kalkulator digital ya. Tapi ini menambah pemahaman kita tentang bagaimana perangkat keras itu bisa dibantu menggunakan konsep-konsep rumus matematika ya. Seperti ini contohnya ya. Ini sebenarnya kalkulator yang digunakan hanya untuk melakukan penjumlahan, tapi dia bisa melakukan operasi pengurangan juga, perkalian juga, dan pembagian juga. Makanya bilangan biner itu dijadikan dasar dari komputer karena seperti itu ya. Jadi dia nggak perlu menggunakan rangkaian pengurangan khusus atau perkalian khusus atau pembagian khusus ya, tapi hanya menggunakan rangkaian penjumlahan saja dia bisa melakukan 4 operasi ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.